Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita jumpa lagi di dalam IPA Ibadah Hari Minggu Anak. Ya adik-adik ya. Sekarang kita masih ibadah di rumah. Jadi walaupun kita di rumah, kita tetap ibadah dengan baik, duduk yang rapi ya, karena kita akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik siapkan Alkitabnya, Kidung Ceria, dan juga persembahannya. Ya, sebelum kita mulai, kita bersaat teduh dulu ya. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Ya adik-adik boleh berdiri ya. Sekarang kita akan berdoa dulu. Sebelum ibadah kita harus berdoa dulu. Doa yang baik dan sungguh-sungguh ya. Lipat tangan, tutup mata, dan juga tunduk kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Kau berikan pada kami sampai saat ini. Saat ini kami akan beribadah ya Tuhan. Berkatilah kami, Roh Kudus-Mu, agar kami dapat beribadah dengan baik. Sertailah kami dari awal hingga akhir ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik masih tetap berdiri ya. Sekarang kita akan memuji Tuhan yang terambil dari Kidung Ceria 151. Aku bersuka cita. Ya adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur. Mazmur pujian kali ini terambil dari Mazmur 127. Ya, disiapkan ya. Ayatnya yang ke-1 sampai 5. Mari kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Berkat Tuhan, pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Kita sudah membaca Mazmur, sekarang kita akan memuji Tuhan yang terambil dari Kidung Ceria
265 Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gamaran, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Ya adik-adik, sekarang adik-adik siapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang baik, duduk yang rapi, dan dengar-dengaran yang baik ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu hati dan kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu kepada kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa, dan sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sedikit dari firman-Mu Bapa. Tapi kiranya Engkau kuasai kami semua dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami baca, apa yang kami renungkan dapat kami berlakukan di dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengar. Amin. Nah adik-adik, pembacaan kita hari ini terambil dari kitab Esra, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Esra di perjanjian lama ya adik-adik. Kalau semua sudah menemukan kitab Esra, mari kita baca sama-sama. Kawin dibaca dari sini dan adik-adik juga baca dari rumah masing-masing ya. Kita mulai. Esra pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima yang berbunyi demikian. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah kukaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah, untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Nah adik-adik, sebelum Kak Windy masuk di dalam firman Tuhan, Kak Windy mau tanya dulu adik-adik, udah tahu belum gini, Esra itu siapa? Bacaan kita hari ini terambil dari Esra. Nah kita jarang dengar ya Esra. Esra itu sebenarnya siapa sih? Nah
Kak Windy mau ingetin lagi kakak-kakak yang kelas Tambong dan Pra-PT, pasti udah pernah dengar tapi mungkin lupa. Nah, Kak Windy ingetin lagi, Ezra ini adalah seorang Yahudi dan kemudian dia ini juga seorang pemimpin yang sangat saleh. Dia juga imam dan ahli kitab Taurat. Nah, Ezra ini kita jarang dengar, tapi ternyata Ezra ini adalah orang yang luar biasa juga ya adik-adik. Nah, di dalam bacaan kita hari ini, Ezra ini dipilih oleh Raja Persia untuk memimpin bangsa Yahudi, untuk memimpin orang-orang Yahudi di Palestina untuk mau kembali dan membangun rumah Tuhan. Nah, tapi ternyata tidak semua orang itu mau kembali. Masih ada orang-orang Yahudi yang tidak mau kembali dan tidak mau membangun kembali rumah Tuhan. Nah, di sini tugas Ezra itu adalah untuk memimpin orang-orang itu untuk mau kembali membangun rumah Tuhan. Nah, ternyata tugas Ezra ini juga tidaklah mudah adik-adik. Dia harus menjadi seorang pemimpin yang mau memimpin orang-orang tersebut. Nah, di dalam bacaan kita hari ini, Tuhan menggerakkan hati Raja Persia untuk mau memerintahkan kepada Ezra untuk mau ditugaskan untuk memimpin pembangunan ini. Nah, adik-adik pernah nggak mendengar atau pernah melihat atau melihat tukang bangunan membangun sebuah bangunan atau membangun sebuah rumah atau membangun sebuah rumah ibadah. Nah, di dalam membangun itu biasanya kita membutuhkan tukang bangunan itu membutuhkan alat-alat dan juga bahan-bahan. Bahan-bahan yang dibutuhkan itu batu bata, semen, pasir, kerikil, air, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik bisa bayangkan kan misalkan membangun sebuah bangunan dengan bahan-bahan yang tidak lengkap atau dengan orang-orang yang tidak punya pengalaman di dalam membangun sebuah bangunan. Pasti bangunan itu tidak berdiri maksimal, tidak berdiri kokoh oleh karena kurangnya bahan dan juga kurangnya pengetahuan. Nah, di sini tugas Ezra sangatlah penting untuk memimpin pembangunan tersebut. Nah, adik-adik, bacaan kita hari ini bercerita tentang membangun. Nah, membangun mungkin adik-adik yang masih kecil ngerasa kan kalau membangun kita nggak bisa ikut membangun ya kalau misalkan ada kita harus membantu pembangunan gitu kan kita belum kuat jadi kita belum bisa bantu angkat gitu. Nah, adik-adik di dalam membangun rumah Tuhan ini bukan saja hanya menyangkut angkat-angkat barang-barang berat kan kalau misalkan membangun itu kan tugasnya orang tua. Nah, adik-adik di sini juga punya tugas. Jadi adik-adik juga bisa membangun. Gimana caranya kan kita masih kecil. Nah, adik-adik karena adik-adik masih kecil, jadi bukan berarti adik-adik tidak bisa ikut di dalam membangun. Adik-adik bisa membangun dari hal-hal yang ada di dalam diri adik-adik, yaitu membangun iman adik-adik, membangun hubungan adik-adik dengan Tuhan dengan cara rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan mengikuti semua perintah-perintah Tuhan Yesus. Jadi adik-adik itu bisa membangun dengan rajin baca Alkitab, berdoa, mendengar firman Tuhan, mendengarkan perintah orang tua juga di rumah, dengar-dengaran sama orang tua. Jadi Tuhan mau agar adik-adik itu menjadi anak yang
penurut dan semangat di dalam melayani. Nah, siapa di sini yang rajin mengikuti perintah Tuhan Yesus? Jika adik-adik bersedia, jika adik-adik mau, Tuhan pasti akan memberkati adik-adik untuk membangun dan melayani berdasarkan kemampuan adik-adik sendiri, berdasarkan talenta yang sudah Tuhan kasih di diri adik-adik sendiri. Mungkin dengan bermain musik, bernyanyi, itu juga adalah talenta atau kemampuan diri adik-adik yang Tuhan berikan kepada adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan itu punya kuasa untuk mengatur segala yang ada di dalam dunia ini. Bahkan hati dan kehidupan manusia, hati dan kehidupan kita juga bisa digerakkan sama Tuhan. Kita hari ini sudah belajar dari apa yang dikerjakan oleh Ezra dan tujuan Tuhan di dalam kehidupannya. Setiap adik-adik pasti pernah merasakan tersentuh oleh kasih Tuhan. Ketika Tuhan menyentuh hati kita, maka kita akan merasakan tenang, damai, dan sukacita, sehingga kita mampu untuk melakukan semua yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan adik-adik, di dalam apa yang adik-adik kerjakan. Jadi libatkan Tuhan di dalam setiap apa yang adik-adik kerjakan, apa yang adik-adik mau lakukan. Mungkin mau belajar, mau UTS, mau ujian, itu adik-adik libatkan Tuhan. Sebelum belajar, adik-adik harus berdoa dulu, atau sebelum mengisi soal-soal, adik-adik juga harus berdoa dulu, libatkan Tuhan di dalam ujian adik-adik, biar adik-adik bisa diberi hikmat untuk bisa mengisi soal-soal dengan baik gitu. Jadi kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan mampukan kita memberi diri kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan memampukan, Tuhan akan mengatur segalanya di dalam kehidupan kita. Nah, demikian firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 160. Tiap orang yang mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, badai menghantam rumah itu, tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Nah, adik-adik, kita sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus atas sapaan firman-Mu kepada kami Bapa. Biarlah apa yang sudah kami baca dan sudah kami dengarkan dapat menjadi satu kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kami Bapa. Biarlah Engkau pakai kami seturut dengan kehendak-Mu Bapa, agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini Bapa, kami mau berdoa untuk kami semua, pribadi lepas pribadi, dengan pergumulan kami masing-masing Bapa. Engkau memberkati kami dan Engkau mau menjawab semua pergumulan kami seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini juga Bapa, kami mau berdoa untuk kami semua di dalam pendidikan kami Bapa. Walaupun kami masih belajar dari rumah kami masing-masing Bapa, tapi biarlah Engkau berikan kami hikmat, akal budi, kepintaran, agar apa yang
sudah kami pelajari dapat menjadi satu pedoman bagi kami untuk meraih cita-cita kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati akan pertumbuhan kami Bapa. Biarlah kami tumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau, dengar-dengaran terhadap orang tua, dan juga menjadi kebanggaan bagi keluarga kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami di dalam usaha dan pekerjaan mereka Bapa. Engkau berkati mereka, cukupkan segala kebutuhan kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami Bapa, terlebih khusus GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bapa, dengan presbiter, pelayan, dan terlebih khusus multimedia yang sudah membantu kami di dalam pelayanan kami ini Bapa. Kami pertaruhkan semua pelayanan kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah apa yang kami lakukan itu semua seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pertaruhkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Ini doa dan permohonan kami, dengar dan sambut kami, karena kami datang hanya beralaskan nama-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam penggoda percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah berdoa juga. Sekarang kita akan persembahan. Persembahan adik-adik bisa dikumpulkan dan dititipkan kepada orang tua, dan orang tua akan membawanya ke gereja. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan yang terambil dari Kidung Ceria 217. Beri padanya. Ya adik-adik bisa berdiri sekarang, dan kita akan membawa persembahan ini di dalam doa. Mari adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Hingga saat ini kami dapat menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Berkatilah ya Tuhan persembahan kami yang tidak banyak ini ya Tuhan, agar dapat bermanfaat bagi pelayanan di gereja dan juga orang-orang ya Tuhan. Ya Tuhan, semua ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya adik-adik, sebelum kita doa berkat, kita akan menaikkan puji-pujian yang terambil dari KC 359, sudah waktunya. Nah, adik-adik, kita akan menutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu kepada kami Bapa. Kami sudah beribadah dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik Bapa. Itu semua oleh karena tuntunan tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah ibadah kami, pelayanan kami hari ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu Bapa, dan dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kegiatan-kegiatan kami selanjutnya, pelayanan-pelayanan kami selanjutnya, kami pertaruhkan semua ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saat teduh selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu adik-adik.